Oke, itu topi ya Kak Eca ya? Nah ini yang Kenneth, Kak Billy ribet banget nih ya. Nah ini Kak Bilian tuh apa Kak Bilian? Coba dong Kak Bilian lihat. Ini apa tuh Kak? Itu goceng guys. Oh, Goceng, oke. oke. Kak Edo, Kak Edo apa tuh Kak Edo? Ini baju yang teksturnya kayak berbulu. gimana kita bisa tahu itu berbulu Kak Edo? Mana itu tidak terlihat keberuluan. Sangat lembut, seperti hatinya. Oh, oke deh. Nah ini sepertinya Vidya belum menemukan karena masih mencari dan terus mencari. Cari dia. Tadi Ben nunjukin apa Ben? Benny, mana Ben? Ben? Apaan tuh Ben? Ya nyaru Ben. Itu kayak ujung gitu nggak sih kayak? Ini apanya buku kan, pembatasnya buku, tapi udah pembatas kayak ini. bulu-bulu gitu karena udah Oke. Oke. tapi berbulu tapi berbulu. Angel juga udah nemuin, Kak Cila juga udah ganti. Nah, ini yang pertama ini kita baru trial guys. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Masih ada tantangan depan. Jadi siap-siap ya. Yang kedua, ingat temukan barang, bukan sesuatu yang ada di kita. Yang kedua, dicek siap semuanya, siap mana suaranya 2 juta jiwa. Siap. Oke, next apa selanjutnya? Go find something berwarna pink. Coba apa? Ayo 15 detik. Woi. Yuk. Ada beberapa udah baru ketemu. Ini kayak gitu. Oke, Twitter, Kak Cila. Itu apa ini? Baju juga. Gak nyangka ya, Kak Edo punya baju warna pink. Nih Kak Billy, apa tuh Kak Billy? Apa tuh Kak Billy? Ada peta juga di kakinya. Oh, dia mencatat ya. Video itu video. Ella kaca ya. Oke, kaca. Kayak gini sepertinya yang paling semangat ada 2 langsung ketemu. Oh, itu kayak yang buat pemanas gitu loh, yang apa tatakan pemanas itulah. Wih. Kak Billy Sean apa itu? Telepon ya? Telepon. Apa sih itu? Apa matik ya nggak sih? Oke, ya. Oke, Ci Jenny terima kasih untuk 2 bendanya. Angel ada lotion. Sangat antusias. Itu Kak Eca apa Kak Eca? Lap tangan. Oke, lap tangan. Oh, Kak Billy nggak tahu juga namanya apa. Oke. Siap. Dengan bangga keluarin Paseo. Luar biasa. Langsung gitu. Luar biasa 2 juta jiwa. Oke. Kita mau mencari 3 juta jiwa sekarang. Jadi teman-teman, kita masih ada pertanyaan lagi. Nah, ini yang kedua berwarna pink. Luar biasa banget ya. Ternyata cowok-cowok juga punya barang-barang pink ternyata Richard. Richard punya nggak nih? Aku juga punya sih, tapi ada di situ. Aku juga ada sih namanya pink itu soalnya warnanya bagus juga sih. Oke deh. Nah, kita langsung mau yang ketiga. Tapi teman-teman yang mungkin baru join, mau ikutan, boleh banget ya Richard ya. Langsung aja nyalain kameranya. Oke, nyalain kameranya. Siap-siap. Buat barengan sama kita. Main di Games Go Find Something. Oke, yang ketiga Richard. Silakan teman-teman multimedia. Warna pink apa nih? Go find something berpasangan. Oke, jangan. 15 detik lagi. Dalam waktu 15 detik, ayo pada nyari-nyari. Kita hitung ya, 15, 14. Ayo. Ini yang berpasangan itu teman-teman. Jadi ya, yang kira-kira satu nggak bisa. Yang lain. Dia jangan bingung, jangan malah nyari pasangannya. Cari barang yang berpasangan, bukan lu malah cari pasangan. Lihat Kenneth deh, dia ngangkat kaos kakinya, dia langsung. Oke, pinter banget Kenneth, ada kaos kaki. Kak Edo, mohon maaf itu kenapa warnanya beda itu apa ya Kak Edo? Baju dan celana, mereka berpasangan, mereka tidak bisa dipisahkan. Oke, nah Kak Cilani juga oke. Oh, Angel, ya speakernya berpasangan. Ci Jenny sendok garpu. Cie, Kak Bilian juga. Ayo kalian sekongkol ya ngomong. Ini apa siapa? Ben? Ayo ikutan Caca Games. Video apa nih? Benny apa tuh Ben? Apa ini pasangan aku atau barang yang gak ada yang sadar? Ini. Oh, cari pasangan. Benny nanti ya itu guys, sabar. Aku ini Kak, apa namanya? Clipper tas ya namanya, staples gitu. Ini staplesnya, ini isinya. Oh, gitu. Luar biasa kreatif sekali anak-anak ini. Bangga.
kita mungkin langsung next kali Jo ya. Tadi kita Boleh. daripada ini. Yang keempat nih, Richard. Next mungkin apa? Go find something Oh, kotor. Ayo, coba temuin barang kotor sekali. Oke, Ci Jenny. kotor. Ayo. Kak Eja. Baik, jangan takut-takut. Aduh Tuhan, kenapa pada banyak yang angkat tisu? Mereka tuh langsung nemuin, kita nggak ngitung 15 detik, langsung pada angkat gitu. Tolong ya, mungkin setelah ini kita semua bertobat, jangan lagi menyimpan barang-barang kotor. Tolong semuanya dicuci. Iya, tapi berani kotor itu baik loh, Richard ya. Ini Vidya kenapa ngangkat boneka? Ada yang salah dengan bonekanya? Oke, banyak banget nih ya kalau barang kotor kayaknya gampang sekali ditemukan nih, Richard. Oke, yang kelima dan terakhir. Apakah kalian siap, guys? Ya, udah nih. Go find something yang romantis. Oke, cari yang romantis, cari yang apa gitu, gift dari Kak sama buka lemari, buka pintu dia keluar ya. Kak Ido, jadi kayaknya paling cepat dari tadi ya, langsung Vidya ada. mencari-cari. Itu Kak Jenny, itu foto sama siapa Kak? Yang romantis. Itu enggak romantis. Oke, foto sama siapa, Ci Itu Jenny? foto sama siapa? Tolong dong, siapa? Tolong dideketin lagi. Oke. Wow, Kak Billy Alkitab yang diangkat. Kita beri tepuk tangan juga pemirsa. Luar biasa, salah satu contoh. Apa tuh Kak? Kenapa Kak Billy milihnya Alkitab? Ada kitab Kidung Agung, isinya semua kan puisi cinta dari Raja Salomo. Ini romantis kan? Kabilian? Oh, dia- Kabilisian itu ngangkat apa Kak Billy? Tadi bercahaya kayaknya. Lilin ya? Ini angkat lilin. Lampu oren. Oh, itu ada yang Apa dengan lampu orange? ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Mohon maaf, beli sendiri. Oh, oke, romantis di sini. Di mana Kak Billy? Itu kita lihat lagi Kak Cila lagi ngangkat samping juga. Apa tuh Kak? Apa tuh Kak Sheila? Apa itu Kak? Masker. Masker. Ada Ada simbolnya. Oh my. masih ada suratnya ya kayaknya ya. Ya, masih ada notes ya. Oh, itu siapa yang kasih Kak? Someone lah. Ya. Kamu ini ada di sini nggak? Kayaknya lagi hilang. Ada dong. Cimoni. Oke, aduh kok dia Susah. lihat dong Kabilain aja langsung kasih Alkitab yang paling romantis. Vidya, kamu mengangkat apa nih Vidya? Oke. Nah, satu lagi. Tadi kayaknya Kak Eca ngangkat sesuatu, tapi aku nggak tahu itu apa. Boleh lihat Kak Eca, itu apa Kak Eca? Aku kan lagi di rumah mentor aku yang sudah menikah. Ini tempat cincin pernikahannya. Tolong. Oke, itu benar romantis. Wah, nyolong. Ini kayaknya kode ya. Oke. Ya, biar itu jadi dengar Tuhan. Teman-teman semuanya, thank you banget udah main games-nya, luar biasa ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Minggu depan kita main games yang lebih meriah lagi. Jangan lupa jadi teman-teman semuanya. Minggu depan di ibadah selanjutnya pasti ada kejutan-kejutan lainnya, ya kan Richard ya? Kita sudah go find something, saatnya kita mempersiapkan hati kita. Supaya kita siap untuk go find jiwa-jiwa, ya kan Richard ya? Mantap. Oke, jadi selama ibadah nanti, teman-teman kita akan mute mic-nya. Ya kan Richard? Bener, jangan dimatiin mic-nya. Kalau mau on kameranya silahkan. Kita bisa lihat, tapi dimatiin mic-nya. Siapkan hati kita semua. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi mungkin kita serahkan ke Well aja kali Jo ya. Benar sekali. Silahkan Angel, selamat beribadah semuanya. Selamat beribadah Richard. Yeay, salam semuanya teman-teman. Yuk sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama satu dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat 1 minggu lagi Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan ketemu sama Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Roh-Mu bersama-sama YCSC Tuhan.
memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap memuji muliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sama-sama kita puji Tuhan, amin. Kami sudah mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama kita katakan ini dari awal. Yeay. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang pelihara, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersuka di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya sumber sukacita kami. Engkau satu-satunya sumber Tuhan dalam hidup kami. Kasih setiamu menakjubkan setiap kami Tuhan. Dan sore hari ini kami datang Tuhan, kami menyatakan Tuhan kasih setiamu yang gak pernah lari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama teman-teman, yuk kita siapin hati kita.
Beracaralah atas ibadah kami Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan, terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, pujian ini bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu yuk buat Tuhan Yesus yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Ini bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, kami berkumpul Tuhan menjalankan ibadah kami. Tetapi terlebih dari itu Tuhan, karena kami boleh terus Tuhan mengingat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau ada buat kami Tuhan, bahkan ya Tuhan, terus Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kalau kami hari-hari ini Tuhan terus Tuhan berada di rumah-rumah Tuhan, kami tidak dapat bersama-sama Tuhan bersekutu Tuhan dalam ibadah. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau hadir di setiap kehidupan, di setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan. Itu yang terlebih utama Tuhan, kehadiran-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami semua. Sebentar Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, pesan-pesan-Mu Tuhan.
Hamba berdoa Tuhan, biar pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, juga atas kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, sebagai alat di tangan-Mu Tuhan. Biar hamba Tuhan menjadi saluran berkat buat umat-Mu Tuhan sore hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya. Hamba tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa penyertaan-Mu, tanpa pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Shalom semua. Gimana? Kabarnya baik-baik semua teman-teman? Puji Tuhan ya. Haleluya. Oke, tanpa terasa ya, kita sudah masuk bulan ke-11 ya. Bulan ke-11 di tahun 2020 ini, di mana sebentar lagi juga kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan sampai saat ini tetap ya Tuhan izinkan kita belum bisa bersama-sama beribadah. Kita semua masih beribadah secara online, tetapi saya percaya di balik rencana setiap kejadian yang Tuhan izinkan ini, di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang dahsyat. Amin. Ada rencana Tuhan yang luar biasa buat gerejanya, yaitu buat saudara dan saya ya. Saya mau sharingkan apa yang menjadi isi hati Tuhan ketika bulan lalu ya, Pak Niko, gembala sidang kita sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari-hari ini, teman-teman. Ya. Pada bulan lalu, Pak Niko membagikan firman Tuhan lewat kitab Wahyu 2 ya, kitab Wahyu 2, di mana malaikat Tuhan itu berbicara kepada jemaat di Efesus. Yuk kita buka ya, dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 saya bacakan ya, kita di layar juga sudah ada. Ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia Tuhan yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mendatang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sama-sama katakan amin. Nah, teman-teman, kalau saya lihat tuntunan Tuhan, kenapa walau sejak kita banyak di rumah ya, kita beribadah secara online, pesan Tuhan lewat gembala sidang kita, tuntunan gereja ini kepada kita, pada saat beberapa bulan yang lalu, juga Pak Niko sempat bagikan firman Tuhan mengenai suam-suam kuku ya, bahwa kita harus panas atau dingin, tidak suam-suam kuku. Saudara, kitab Wahyu dan ayat pasal yang kedua dan ketiga, kalau kita baca, ini adalah merupakan gambaran juga gambaran gereja pada saat ini. Secara umum, dari semua gereja yang ada di dunia, itu diwakili oleh jemaat di Wahyu 2 dan 3. Entah itu kepada jemaat Efesus, Laodikia, Tiatira, ya, Pergamus, Philadelphia, Smyrna. Nah, saudara, saya percaya ini yang menjadi isi hati Tuhan hari-hari ini. Ya. Ini yang menjadi isi hati Tuhan atau pesan yang Tuhan sampaikan kepada gerejanya untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya memperhatikan cara hidup kita hari-hari ini. Kenapa, saudara? Mengapa Tuhan itu mengingatkan kembali mengenai kasih yang semula? Kasih yang semula, seperti jemaat kepada jemaat di Efesus.
ketika nanti pada saatnya Tuhan datang kali yang kedua, saudara, yaitu menjemput saudara dan saya, itu bukan sebagai orang percaya saja, tetapi Dia akan menjemput kita di awan-awan, menjemput saudara dan saya sebagai mempelainya, sebagai mempelai wanita Kristus. Hanya yang kedapatan sebagai mempelai yang tidak bercacat, bernoda, itu yang akan masuk dalam pengangkatan nantinya. Kalau sebagai mempelai, itu berarti kita akan memasuki perjamuan kawin bersama dengan Tuhan Yesus. Perjamuan kawin anak domba pada nantinya. Dan mereka yang diangkat, itu adalah mempelai yang siap untuk masuk dalam perjamuan kawin itu. Oleh karena itu, saya baru pada saat merenungkan firman Tuhan, saya baru dibukakan kenapa Tuhan begitu mementingkan kasih yang mula-mula. Kasih yang semula. Kasih mula-mula itu berarti berbicara ketika pada saat kita mengalami kelahiran baru, kita bertobat, hidup kita pindah dari hidup yang lama ke hidup yang baru, itu ada gairah cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Itu yang dinamakan kasih yang mula-mula. Dan itu yang Tuhan tuntut hari-hari ini kepada gerejanya. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus, itu bukan jemaat sembarangan. Dikatakan Tuhan puji, aku tahu segala ketekunanmu, aku tahu segala jerih payahmu. Itu berbicara jemaat yang begitu tekun, jemaat yang rajin. Dikatakan engkau tidak sabar terhadap nabi-nabi atau rasul-rasul palsu. Itu berbicara orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, hidup tidak kompromi, jemaat yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, hidupnya saleh. Tetapi bagi Tuhan tidak cukup sampai itu aja. Tetapi yang lebih utama bagi Tuhan adalah jemaat yang memiliki kasih yang mula-mula. Yaitu kasih yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, saudara. Ya, jadi kalau sepasang suami istri yang akan memasuki bahtera pernikahan, saudara, pasti nomor satu dilandasinya adalah oleh kasih satu dengan yang lain. Amin. Kasih mempelai yang satu kepada pasangannya. Oleh karena itu Tuhan menuntut hal demikian. Karena kalau kita pada saat kita pengangkatan dan kita tidak memiliki kasih itu, tidak mungkin kita bisa akan masuk dalam pernikahan bersama Tuhan Yesus. Sebagai mempelai, gambaran gereja sebagai mempelai wanita Kristus. Tetapi kalau kita memiliki kasih itu, kasih yang semula itu yang Tuhan inginkan, yang menjadi kriteria, salah satu kriteria dari mempelai-mempelai wanitanya. Ini yang menjadi esensi, yaitu saudara dan saya, kita harus memiliki kasih yang semula, saudara. Amin. Saya percaya, ini yang menjadi landasan. Banyak ternyata Tuhan bukakan, ya. Tuhan bukakan apa dampak atau kenapa syarat ini yang menjadi syarat yang utama. Ketika kita memiliki kasih yang semula itu akan menjadi mempelai Kristus yang menjadi sebagai pribadi yang berbeda pada nantinya. Nah, saudara, sebenarnya apa itu? Kasih yang semula itu, kasih yang seperti apa yang Tuhan maksud? Pertama kita buka dari kitab Ulangan, ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Dikatakan firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Katakan amin. Saudara, coba kita buka, kita lihat perikop dari pasal ini, dari Ulangan 6. Bisa nggak, Edo, dilihat ke atas? Nah, kasih kepada Allah adalah dikatakan apa? Perintah yang utama. Kalau perintah, saudara, kalau yang namanya perintah, itu berarti adalah hal yang harus kita jalankan. Perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan. Ini bukan opsi, ini bukan pilihan atau alternatif apa ini boleh dijalankan atau tidak. No. Tetapi dikatakan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama.
Kenapa Tuhan sampai mencela orang atau jemaat Efesus? Karena mereka sudah kehilangan kasih yang semula. Sedangkan Tuhan katakan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ini adalah yang paling penting perintah Tuhan, yaitu kasih kepada Allah. Kasih kepada Tuhan, yaitu seperti yang di dalam kitab Ulangan tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Ini berbicara kasih secara total. Kasih yang all out dari umatnya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Yaitu saudara dan saya. Tuhan mau yang utama, kata Tuhan, yaitu kalian, saudara dan saya, gereja, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, kasihlah aku, kata Tuhan. Itu menjadi perintah yang utama. Kasihi dengan segenap hati, kekuatan, dan dengan segenap jiwamu. Ya, ini menggambarkan apa? Hati itu berbicara roh. Jiwa adalah berbicara mengenai jiwa. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan itu berbicara mengenai tubuh kita. Berarti roh, jiwa, dan tubuh kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Secara total, dengan all out. Itu maksudnya. Yaitu saudara dan saya harus mengutamakan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan melebihi dari segalanya di dalam kehidupan kita. Saya diingatkan mengenai kisah Maria dan Marta, saudara. Ya, kisah mengenai Maria dan Marta. Ketika Tuhan Yesus, ya, pada saat itu diundang mampir ke rumah Maria dan Marta. Ya, Maria dan Marta adalah mereka bersaudara. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan duduk dan mulai berbicara. Di situ Tuhan dikatakan Tuhan berbicara kepada Maria, ya, dan Marta. Tetapi Marta ini memiliki kesibukannya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya karena ada apa? Karena ada tamu yang datang. Ya, dia ingin jamu Tuhan, memberikan yang terbaik. Dia sibuk, begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin menyiapkan air minum, ya, menyiapkan makanan untuk apa? Untuk Tuhan Yesus juga sebenarnya. Ya. Tetapi apa yang dikatakan Marta? Ya, yuk kita buka dari kitab Lukas 10 ayat 39 sampai 42 ya. Kita baca dari Lukas 10 39 sampai 42. Dikatakan perempuan itu, ya, itu adalah Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus dikatakan apa? Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi yang mengejutkan, apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin. Saudara, ini juga sebenarnya mirip dengan kondisi jemaat Efesus, ya. Di mana banyak mereka sedang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, jemaat Efesus. Mereka mungkin sibuk melayani. Dikatakan mereka tuh sibuk, bahkan mereka membenci orang-orang yang hidupnya tidak tertib, ya, rasul-rasul palsu, segalanya. Ya, itu berbicara mengenai pelayanan, ya. Tetapi sama seperti Maria dengan Marta. Ketika Marta sibuk melayani, ya, Tuhan itu berkata, "Engkau sibuk menyusahkan dirimu, Marta. Engkau khawatir dan menyibukkan dirimu dengan keadaan. Tetapi Maria dikatakan apa? Sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya katakan, saya ingin garis bawahi saudara dari ayat ini. Dikatakan apa? Ketika Maria duduk di kaki Tuhan terus mendengarkan perkataan Tuhan, itu sebenarnya Maria sedang mengambil bagian yang terbaik. Saudara, seorang suami dengan istri, ya, pasangan suami istri atau pasangan yang mungkin kekasih, ya, itu yang utama dalam kehidupan menjalani hubungan satu sama lain, ya, di dalam pernikahan kalau suami dengan istri, ya, itu yang utama itu bukan hanya ketika mungkin dalam menjalani hubungan itu adalah
seorang istri melayani suami itu menyiapkan segala sesuatunya. It's good, saudara. Itu adalah mungkin tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, memang menjalankan seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu, ada hal yang utama, yang lebih dari itu. Seorang suami itu butuh komunikasi dengan istrinya. Begitu juga, sama seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mulai berbicara, ada orang-orang yang mendengarkan isi hati Tuhan. Seorang suami ketika dia berbicara, mencurahkan isi hatinya, dia butuh seorang istri. Dan itu yang terutama dalam dia menjalankan pernikahan bersama pasangannya. Ya, istri, kalau seorang istri dia menjalankan tugasnya, it's good, menyiapkan segala apa yang menjadi kebutuhan suaminya, yes. Tetapi ada kalanya yang tidak kalah pentingnya, yaitu komunikasi. Nah, ini berbicara keintiman, saudara. Kalau Maria dan Marta pada saat ada Tuhan Yesus datang ke rumah, yang utama bagi Tuhan tuh bukan dia dilayani lewat pelayanan penyambutannya. Tetapi bagi Tuhan yang utama, aku perlu anak-anakku atau mempelaiku untuk mendengarkan isi hatiku. Ini berbicara mengenai keintiman. Saudara dan saya, setiap hari, kalau kita memiliki kasih yang mula-mula, kita harus menyiapkan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Bukan hanya kita melayani, bukan hanya kita hidup benar, taat melakukan perintah Tuhan saja. Itu penting. Tetapi yang terlebih penting lagi bagi Tuhan, adakah kita setiap hari memiliki gairah atau keinginan untuk apa? Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mendengarkan pesan Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu. Bukan kita lebih banyak menyibukkan diri dengan kesibukan kita. Mungkin kita berpikir banyak, orang Kristen, gereja Tuhan, saudara banyak berpikir. Yang penting, gua itu udah melakukan segala perbuatan baik. Ya, hidup gua saleh di hadapan Tuhan kok. Gua nggak berbuat dosa, nggak melakukan kesalahan yang fatal. Ya, setiap orang tidak luput dari dosa. Tetapi orang banyak berpikir, gua nggak melakukan kejahatan, nggak melakukan dosa yang besar. Gua nggak berbuat salah, nggak menjahati, nggak merugikan orang lain. Aku hidup benar. Tetapi apa? Tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Gak pernah duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan apa pesan Tuhan. Lewat firman Tuhan. Masuk saat teduh. Benar-benar mempersiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Bukan asal aja. Ya, sebagai rutinitas, mesti baca firman ya. Udah baca. Tadinya setiap hari itu haus dan lapar akan firman Tuhan. Renungkan, bisa merenungkan, mungkin bisa setengah sampai 1 jam baca firman Tuhan. Lama-lama, gairah kepada Tuhan tuh mulai surut. Baca firman Tuhan 5 menit. Baca firman Tuhan 10 menit. Tanpa merenungkan, hanya sebagai rutinitas. Baca. Yang penting gue udah baca hari ini. Disuruh Korobi, gue baca dah. Disuruh Pastor Billy, gue baca dah firman Tuhan. Tetapi Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Dia bisa merasakan cinta saudara kepada Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan, itu Tuhan bisa alami. Tuhan bisa rasakan. Dia punya passion apa enggak. Sama seperti Maria. Makanya ketika Lazarus, saudara mereka itu mati, saudara. Coba kalau teman-teman baca. Apa yang Tuhan, sebelum Tuhan membangkitkan Lazarus, apa yang terjadi? Marta itu menyambut Tuhan ketika pada saat Tuhan belum sampai ke rumahnya. Ya, Lazarus sudah di dalam kubur, Marta menyambut lari kepada Tuhan. Ya, itu luar biasa. Dia benar-benar kejar Tuhan nyambut. Tetapi Maria juga sama. Tetapi Maria pada saat itu masih di dalam rumah. Dia masih dihiburkan oleh tetangganya, kerabatnya. Dia katakan hal yang sama. Apa yang dikatakan Marta pada saat Maria menyamperin Tuhan Yesus keluar. Tetapi ada dua pribadi ini. Tuhan itu dijamah oleh perkataan Maria, bukan Marta. Dikatakan maka masjulah Tuhan atau terharulah Tuhan ketika Maria berkata kepada Tuhan, seandainya engkau
hadir atau datang tidak terlambat, tentu Lazarus belum mati. Kata-kata ini sama, saudara. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bisa merasa terharu ketika mendengarkan perkataan Maria, bukan Marta? Saya bukan menjelekan atau merendahkan Marta, tetapi saya sangat yakin karena Maria memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tahu isi hati Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri, dia benar-benar tahu cara menghormati Tuhan. Cara menghormati Tuhan yaitu adalah menghormati hadirat-Nya. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan. Itu hanya ada di mana ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kasih yang semula itu yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan total, dengan sepenuh hati. Hal yang kedua, saudara, apa itu yang dinamakan kasih yang semula? Hal yang kedua itu adalah kasih yang semula adalah kasih yang murni, kasih yang tulus. Yuk, kita buka dari Amsal 21 ayat 2. Kitab Amsal 21 ayat 2 saya bacakan. Firman Tuhan katakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, kadang anak-anak Tuhan tuh berpikir, pemandangannya itu udah benar. Hidup gua udah benar. Hidup gua melayani Tuhan sudah benar. Gua udah rajin membaca firman Tuhan. Tetapi di firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kenapa Tuhan bisa tahu seseorang memiliki hati yang tulus, ikhlas mengasihi Tuhan apa enggak? Semua itu berbalik dari motivasi. Bukan rahasia lagi banyak, ya. Anak-anak Tuhan bahkan hamba-hamba Tuhan melayani bukan karena dia mengasihi Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang mereka harapkan ketika dia melayani Tuhan. Ini belum menjadi sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ini bukan merupakan syarat Tuhan sebagai kasih yang semula. Ketika seseorang atau hamba Tuhan melayani Tuhan, itu hanya fokus kepada berkat, kepada kedudukan atau jabatan. Bahkan hanya untuk mengejar jawaban doa yang dia sedang gumulkan. Ujian itu akan datang pada saatnya. Kalau orang mengasihi Tuhan dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, saudara, dia nggak peduli gua mau diberkati atau enggak, gua mau mengalami berkat atau enggak, gua mau mengalami jawaban doa apa enggak, gua tetap mau melayani Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena pikirannya tuh beda. Paradigmanya, karena dia berpikir, Tuhan udah baik. Tuhan sudah mati buat saya. Dia sudah menebus dosa saya. Dia sudah menggantikan saya mati. Supaya saya yang tadi binasa, saya masuk surga. Saya masuk menerima kehidupan yang kekal. Sebagai balasannya, walaupun saya tidak bisa membalas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Lewat pelayanan saya, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Melayani Tuhan seperti yang tadi, hubungan yang intim dengan Tuhan, lewat kita benar-benar banyak masuk hadirat Tuhan, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, masuk saat teduh, ya, memuliakan Tuhan lewat hidup kita, itu melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi saudara, pada waktunya ada hal yang harus diuji di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu isi hati seseorang, ya. Dan Tuhan akan menguji. Mengujinya lewat apa? Lewat pergumulan mungkin. Bisa juga lewat berkat yang melimpah. Sama saudara seperti emas, ya. Sebelum emas itu menjadi logam mulia, menjadi emas yang murni, dia harus diuji lewat apa? Lewat dapur api. Dia harus dimurnikan sampai mencapai titik dikatakan dia timbul menjadi emas yang murni. Begitu juga
saudara dan saya. Hati ini Tuhan pasti akan uji. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang tulus dan ikhlas ikut Tuhan? Lewat dua hal tadi. Pergumulan, bisa juga lewat berkat. Bagaimana respon saudara dan saya ketika kita sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami tekanan? Atau bagaimana respon saudara dan saya ketika berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita? Adakah kita terus ingat kepada sumber berkat? Atau kita mulai menyimpang? Kita mulai menjauh? Kita mulai undur dari Tuhan? Ujian itu pasti datang atas setiap semua manusia. Setiap orang mengikut Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan. Setiap bahkan hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa di YCSC, kita generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Bukan karena berkat, bukan karena jawaban doa, bukan karena materi, tetapi kita benar-benar cinta mati-matian kepada Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Itu dua kriteria, saudara, yang saudara harus saya miliki, yang kita harus miliki sebagai kasih yang semula, yaitu kasih yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan total, dengan all out. Hal yang kedua, memiliki kasih, mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas tanpa embel-embel, tanpa motivasi tertentu. Ini yang menjadi prioritas yang Tuhan ingatkan kepada jemaat di Efesus, saudara. Bagaimana? Dikatakan bertobatlah. Engkau jatuh terlalu dalam. Betapa dalam yang engkau telah jatuh, Tuhan katakan. Kalau saya mendengarkan, saya udah melayani, ya. Kalau saya secara pribadi, saya mendengarkan begitu Tuhan berbicara kepada saya seperti itu. Saya udah melayani benar-benar mati-matian. Benar-benar all out. Tetapi Tuhan menegur. Itu sesuatu yang benar-benar buat kalau saya, itu benar-benar hati saya hancur, saudara. Saya percaya saudara juga sama. Teman-teman semua udah ikut Tuhan, setia, rajin melayani. Tetapi kalau Tuhan berbicara seperti itu, ingatkan kepada teman-teman. Saya percaya Tuhan, teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan saya, pasti. Ya, kalau kita diingatkan, pasti dong. Kita pasti hancur hati kita. Aduh, ternyata kasih yang semula itu dalam hati kita tuh udah luntur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan ingatkan hal ini. Karena Tuhan benar-benar ini menjadi syarat yang utama kita sebagai mempelai. Gak mungkin saudara dan saya sebagai mempelai Kristus tanpa kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang seperti ini. Saya ingat, saudara, ya, saya pernah dengar kabar ya, dari tetangga saya, ya, tetangga saya di daerah di kawasan dekat rumah. Itu saya dengar, sempat saya dengar si A, udah beberapa tahun lalu, itu bisa menjalani pernikahan hanya 2 bulan. Setelah itu pisah, bercerai. Ini belum di dalam Tuhan ya. Padahal pacarannya itu bukan yang sebentar, saudara. Kalau nggak salah 10 tahun mereka sudah berpacaran. Tetapi pada saat mereka masuk dalam pernikahan, hanya 2 bulan mereka pisah. Karena apa? Saya percaya karena mereka sudah tidak memiliki lagi kasih. Pernikahan mereka hanya dipaksakan. Hanya menjalani mungkin hanya untuk formalitas. Tetapi hal demikian itu tidak bisa dipaksakan. Hingga akhirnya hanya bertahan 2 bulan dan mereka berpisah. Dan Tuhan tahu, saudara, hal demikian juga sama. Kalau Tuhan paksakan orang-orang yang tidak memiliki kasih yang semula masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dia angkat pada saatnya. Pada saat dia memasuki perjamuan kawin itu, Tuhan tahu mempelai ini tidak akan betah. Mempelai ini tidak akan cocok untuk di perkawinan, di jamuan kawin anak domba itu. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang terus memiliki roh yang menyala-nyala, gairah kepada Tuhan sebagai mempelai pria kita, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, saudara dan saya tidak akan bisa kuat untuk terus memuji menyembah Tuhan 24 jam di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pasti
Itu sudah pasti, saudara. Ya. Oleh karena itu, kalau kita hari-hari ini Tuhan ingatkan, yuk kasihi Tuhan lebih lagi. Memiliki keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Cek hati kita, apakah hati kita sudah mulai terkontaminasi dengan berkat, dengan materi, dengan segala yang fana. Minta Tuhan kuduskan, bersihkan hati kita. Untuk kita mau ikut Tuhan, karena kita benar-benar cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang bersih, saudara. Nah, kalau gereja Tuhan atau mempelai Kristus, kita memiliki kasih yang semula, itu yang membawa kita kepada pribadi yang seperti apa, saudara? Kalau kita memiliki kasih yang semula, sudah pasti saudara dan saya, itu kita bisa setia sampai akhir. Kita bisa setia sampai akhir, sampai pengangkatan nantinya, saudara. Itu karena saudara dan saya, kalau kita menjaga kasih yang semula untuk tetap ada di dalam kehidupan kita. Saya diingatkan mengenai 10 gadis, ya, saudara. Ini perumpamaan ketika hal mengenai kedatangan kerajaan sorga. Ya. Ada 10 gadis. Dikatakan 5 bijaksana, 5 bodoh. Mereka sama-sama membawa pelita, saudara. Mereka sama-sama membawa pelita pada saat itu. Mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Ini berbicara apa? Sama-sama orang percaya. Sama-sama anak Tuhan. Bedanya, di kedua kelompok wanita ini, gadis ini, yang satu membawa persediaan minyak di dalam buli-buli, yang satu bawa apa enggak? Enggak bawa. Ya. Yang satu lagi tidak membawa persediaan minyak. Kalau kita baca dari kisah ini, pada saat mereka menantikan kedatangan sang mempelai, mereka semua tertidur. Dan tiba-tiba suara sangkakala itu berbunyi dan dikatakan ada suara yang berkata, sambutlah mempelai, sambutlah mempelai. Mereka benar-benar mempersiapkan diri. Pada saat itu terbangun, mempersiapkan diri. Tetapi kondisinya ada 2 kondisi yang membedakan. Yang satu pelitanya masih terus menyala, yang satu hampir mati. Syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga bukan pelita yang hampir mati, tetapi pelita yang menyala dengan kuat. Ini yang menjadi syarat untuk kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saudara, setia sampai akhir, itu berbicara kita kondisinya tuh harus dalam kondisi berjaga-jaga. Sama seperti 5 gadis bijaksana ini. 5 gadis bijaksana itu merupakan gambaran gereja atau mempelai Tuhan atau umat Tuhan yang terus berjaga-jaga menantikan sampai kedatangan mempelai atau sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua pada saat rapture nanti. Itu adalah gambaran 5 gadis yang terus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, saya, siapapun di seluruh dunia ini tidak ada yang tahu kapan hari dan saatnya itu akan tiba. Tuhan akan datang menjemput kita di awan-awan. Tidak ada yang tahu. Hanya Bapa di surga. Tuhan Yesus sendiri juga tidak ada tahu. Anak Bapa yaitu Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Hanya Bapa. Ketika Bapa mengutus anaknya, ini saatnya engkau jemput mempelai wanita, mempelaiku. Tuhan akan menjemput saudara dan saya. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tugas saudara dan saya apa? Berjaga-jaga. Tanpa berjaga-jaga, kita seumpama seperti 5 gadis bodoh tadi. Tidak bawa buli-buli, minyak, persediaan minyak di dalam buli-buli. Saudara, saya mau tanya, buli-buli itu apa sih? Ini. Bait Roh Kudus, yaitu tubuh atau hidup saudara dan saya. Ini buli-buli yang kita harus terus dipenuhi oleh minyak. Supaya apa? Supaya api di dalam hati kita tetap menyala kuat. Tidak redup, tetapi tetap menyala kuat. Buli-buli itu menggambarkan berbicara mengenai wadah. Hidup kita adalah wadah yang harus dipenuhi oleh pengurapan Tuhan. Minyak itu mengalir memenuhi buli-buli
memenuhi hidup kita, wadah kita ini sebagai wadahnya Tuhan, itu harus penuhi oleh urapan Tuhan. Urapan Tuhan yang akan memenuhi saudara dan saya dengan minyaknya. Dengan minyak urapan. Sehingga apa? Sehingga terus pengurapan itu terus memenuhi kita. Minyak itu terus mengalir, memenuhi saudara dan saya. Di dalam pengurapan itu adanya di mana sih, saudara? Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk karena itu, saudara dan saya, kita harus terus ada di dalam keintiman untuk kita terus ada di dalam hadirat-Nya. Tidak ada kata lain, saudara dan saya, kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Jaga hidup kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau sampai kedapatan setia sampai akhir, itu nggak ada lain. Penuh kasih yang mula-mula. Amin. Amin. Karena itu sebagai gambaran 5 gadis bijaksana. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Yang pada saatnya Tuhan datang, mereka nggak siap. Sia-sia gak? Sangat sia-sia. Dia nanti-nantikan Tuhan loh, saudara. 5 gadis bodoh itu menantikan Tuhan loh. Menantikan. Dia udah capek-capek, tetapi ujung-ujungnya percuma. Dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak bisa masuk ke dalam kekekalan. Tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba itu. Saya berdoa, kita semua adalah gadis yang bijaksana. Amin. Saudara, saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 11 ya. 1 Tesalonika 5 6 sampai 11 ya, teman-teman juga bisa baca di layar. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ya, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nih nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Sudah jelas ya, saudara. Jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini pesan Tuhan hari-hari ini. Saudara, pada saat tadi saya hari ini, puji Tuhan, kami para leaders ya, di Senayan City, Emporium Fluid, bersama-sama dengan biasanya tuh Paniko sebulan sekali itu ada cool team 20 online, saudara. Ya, bersama dengan cool team ketua rayon, maupun juga gembala rayon, gembala CK, semua berkumpul sebulan sekali secara virtual, ya, lewat Zoom. Nah, pada kali ini mau mengakhiri tahun 2020, walaupun belum bisa bersama-sama, maka Pak Niko mengajak semua pemimpin-pemimpin untuk berkumpul, ya, secara online juga, virtual. Tadi pagi hari kami bersama-sama kurang lebih 2.000, dikatakan 2.000 yang harusnya hadir itu 2.800, ya. Ketua rayon, gembala cabang, gembala semuanya bersama-sama untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, pesan Tuhan mengakhiri tahun 2020 ini. Ya, puji Tuhan kami berkesempatan, saya juga berkesempatan untuk ikut mendengar bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan lewat Pak Niko. Nah, saudara, tadi ada pesan Tuhan Pak Niko yang disampaikan lewat Yeskiel 3, saudara. Yeskiel 3 ayat 16. Ya. Nah, ini yang harus kita camkan hari-hari ini, saudara. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan? Memasuki, walaupun kita dalam masa pandemi hari-hari ini, tetapi pesan Tuhan itu kuat lewat Yeskiel 3 ayat 16 ini. Mungkin bisa ditampilkan, kita baca ya bersama ya. Yeskiel 3, 16 sampai 21 dikatakan begini, firman Tuhan. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku.
Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku, Tuhan, berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau, maksudnya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, dan dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, ini firman Tuhan katakan, aku Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 19. Tetapi jikalau engkau, yaitu saudara dan saya, memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara dan saya telah menyelamatkan nyawamu. Ayat 20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan seorang yang benar berbalik dari kebenaran dan ia berbuat curang, aku Tuhan meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 21, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima, bawahnya, ia akan tetap mau menerima ya peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara dan saya, ini kita adalah sebagai penjaga Israel. Israel itu berbicara Israel secara rohani, saudara. Saudara dan saya, dari firman ini dengan jelas Tuhan mengingatkan. Saudara dan saya itu harus mengingatkan jiwa-jiwa yang bukan belum percaya Tuhan saja, tetapi orang-orang yang hidupnya mulai melenceng, yang hidupnya melakukan kejahatan, atau tidak lagi di dalam kebenaran. Saudara dan saya itu berkewajiban untuk mengingatkan mereka. Kalau hari-hari ini, mungkin dengan terjadinya pandemi seperti ini, ya, dengan kondisi yang Tuhan izinkan, di mana kita tidak dapat bersekutu bersama-sama, tetapi kita tahu ada teman-teman kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin hidupnya mulai undur dari Tuhan, yang mulai hidupnya mungkin tidak lagi seturut dengan jalan Tuhan. Saya mau ingatkan kepada teman-teman, saya mau ajak teman-teman, nasihati teman kita, nasihati saudara kita, kasihi jiwa mereka, keselamatan mereka lebih utama. Karena Tuhan sudah katakan, kalau mereka melakukan tetap berbuat jahat, tetapi engkau tidak memperingatkan mereka, mereka mati dalam kesalahannya. Tetapi dia, Tuhan, meminta pertanggungan jawab dari saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya sudah tahu mereka hidupnya nggak benar, tetapi tidak diperingatkan, tidak dinasehati. Tetapi kalau kita melakukan bagian kita memperingatkan, kita memberikan nasihat, kita menguatkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Untuk apa? Untuk mereka bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat. Mereka diselamatkan, dan Tuhan memperhitungkan apa yang kita sudah lakukan. Amin. Amin. Kalau kita tidak memiliki kasih yang semula, gak mungkin saudara dan saya kita bisa mau memiliki hati passion atau belas kasihan untuk compassion, untuk memberikan, memperingati atau menasihati jiwa-jiwa yang terhilang. Boro-boro kita menginjil orang-orang yang belum percaya Tuhan. Orang-orang yang saudara yang seiman aja, yang kita kenal aja, tidak kita ingatkan, tidak kita nasihati. Bagaimana mungkin saudara dan saya kita bisa memenangkan orang-orang yang di luar Kristus? Tetapi kalau kita memiliki kasih yang semula, bukan hanya kepada Tuhan, pasti kita juga memiliki hati untuk berdoa bagi jiwa-jiwa,
Berdoa buat teman-teman sepelayanan kita. Berdoa buat orang-orang di komunitas kita. Supaya apa? Supaya mereka terus on track. Mereka terus ada di dalam tuntunan Tuhan. Mereka terus ada di dalam jalannya Tuhan. Saya ngajak teman-teman, ya, di YCSC dulu, di jemaat-jemaat kita, di KUL, teman-teman yang di KUL. Coba, kalau Tuhan ingatkan si A, si B, si C, ingatkan mereka. Doakan mereka, ajak mereka. Kalau mereka mulai undur, roh mereka mulai kendor. Bangkitkan, ajak mereka. Untuk apa? Untuk jangan sampai mereka terhilang, saudara. Kalau mereka hidupnya mungkin sudah mulai tidak tertib di dalam Tuhan. Ingatkan dengan kasih. Coba kalau saya, teman-teman yang sudah di aktivis, maupun pengerja, saya tidak henti-hentinya kalau udah mulai ada yang undur. Mulai yang ada, sudah mulai, kondisinya sudah mulai disibukkan oleh kesibukannya, aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya terus mengingatkan. Tetapi, bagian saya sudah lakukan. Tinggal pribadi orang-orang atau anak-anak itu. Mau responi apa enggak. Tetap, Tuhan pun tidak bisa memaksa. Saya hanya menjalankan bagian saya. Bukan hanya rutinitas, tapi ya, saya menjalankan karena saya mau mereka atau teman-teman kalau sudah ada yang mulai seperti itu, saya ingatkan supaya mereka tidak terhilang. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Peperangan hari-hari ini bukan peperangan yang encel-encel atau yang ringan. Peperangan ini adalah saat-saat kita sedang memasuki peperangan yang dahsyat, saudara. Pak Niko tadi katakan, saudara, dia sangat merasakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah benar-benar dekat banget. Sudah singkat sekali katanya. Makanya Pak Niko katakan tadi, kenapa hari-hari menjelang masa pandemi ini masih belum selesai, tetapi firman Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Tuhan, kata Pak Niko, kenapa begitu semakin hari semakin tajam, semakin kuat, semakin apa? Semakin mungkin bagi orang-orang yang tidak terima, tersinggung, itu sesuatu yang pedas. Karena apa? Karena bagi Tuhan ini bukan waktunya main-main lagi. Aku datang segera, kata Tuhan. Dan Tuhan tahu kondisi gerejanya. Entah mungkin Tuhan sudah berbicara keras seperti ini. Belum tentu semakin banyak orang memiliki kasih yang mula-mula. Berbalik kepada kasih yang semula. Belum tentu, saudara. Belum tentu orang hidup berbalik dari jalan yang jahat. Orang saat-saat ini, gereja Tuhan, atau umat pilihan Tuhan, pada saat mendengarkan pesan yang begitu tajam, yang begitu keras, itu banyak, saudara. Umat Tuhan itu yang malah mencibir. Dikatakan, banyak saat-saat ini, kalau teman-teman mau tahu, mereka mencela atau mengolok-olok, mana Tuhan datang. Ini bukan berbicara orang yang belum percaya Yesus, loh, saudara. Gereja-gereja di Indonesia bahkan, bukan di luar negeri, di Indonesia itu banyak saat-saat ini. Mana kedatangan Tuhan? Mana? Pandemi nggak selesai. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Segala sesuatunya pasti digenapi. Hanya orang-orang yang bijak, orang-orang yang setia, yang akan masuk dalam pengangkatan. Amin. Saya mengucap syukur punya anak-anak di YCSC yang begitu setia setiap Sabtu cari wajah Tuhan, kejar Tuhan beribadah. Walaupun kita secara online, saya sangat menghargai teman-teman kalian begitu setia. Tetapi saya mau ajak teman-teman ya, lebih setia lagi kejar Tuhan dari Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus masuk dalam saat teduh. Baca firman, renungkan, dan lakukan. Amin. Amin. Biar kita semakin ngerti isi hati Tuhan seperti Maria. Kita tahu Tuhan maunya ini. Tuhan saat bicara, aku harus diam, dengerin. Mendengarkan lebih baik. Bukan kita sibuk. Bukan karena, bagi Tuhan itu bukan alasan, teman-teman. Mau pandemi, mau keadaan kondisi krisis, resesi, ataupun engkau sedang mengalami berkat yang melimpah. Bagi Tuhan itu bukan alasan kita bisa jauh dari Tuhan.
kita nempel sama Tuhan, itu bukan ada media, tetapi benar-benar nempel melekat. Jangan kita nempel sama Tuhan, karena di tengah-tengahnya seperti lemnya itu adalah berkat, perkenanan Tuhan, hal-hal yang fana. Sehingga kita bisa nempel. Ketika Tuhan angkat berkat itu, Tuhan izinkan ya hal-hal materi itu hilang, kita lepas, gak nempel lagi. Jangan kita nempel karena ada sesuatunya, saudara, kepada Tuhan. Amin. Amin. Generasi Yeremia, bangkitlah. Engkau akan dipakai dengan luar biasa. Benar, ke depan teman-teman bisa lihat apa yang Tuhan sudah ucapkan lewat nabi-nabinya. Engkau akan lihat penuaian yang besar, yang dahsyat, yang terakhir akan terjadi. Dan kalian, generasi Yeremia, yang Tuhan akan pakai di barisan depan. Percaya akan hal ini, saudara. Kita doa yuk. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Mungkin keras, Tuhan, untuk mengingatkan kami. Tetapi kami mau seperti Maria, Tuhan. Kami mau terima apa isi hati-Mu, Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini, Tuhan. Tuhan, urapi kami semua terus, Tuhan. Biar pengurapan-Mu terus, Tuhan, ada atas kami. Karena pengurapan-Mu sendiri yang mengajar setiap kami. Yang membentuk setiap kami. Yang memperlengkapi setiap kami. Untuk kami terus tetap memiliki kasih yang semula. Untuk kami terus tetap berada di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Hamba berdoa, Tuhan, biar terus, Tuhan, masuk bulan yang ke-11 ini, Tuhan, berkat-Mu tercurah, Tuhan, buat umat-Mu di YCSC, Tuhan. Untuk anak-anak muda-Mu ini, ya Tuhan. Generasi Yeremia-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau lihat kesetiaan mereka, Tuhan. Engkau memperhitungkan, Tuhan, kesetiaan mereka mengikuti Engkau, Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, biar tercurah berkat-Mu, Tuhan, berlimpah atas mereka, ya Tuhan. Berkat-Mu, Tuhan, tercurah, Tuhan, memasuki bulan ke-11 ini, Tuhan, terus, Tuhan, sampai mengakhiri tahun 2020 ini, Tuhan, berkat-Mu terus, Tuhan, menyertai mereka, Tuhan. Terus, Tuhan, Kau yang terus, Tuhan, membentuk, ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Persiapkan mereka, Tuhan, untuk kegerakan di akhir zaman ini. Kegerakan Pentakosta ketiga, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, biar terus, Tuhan, pakai dengan luar biasa. Biar roh mereka terus menyala-nyala. Mereka terus, Tuhan, hidup dalam memiliki kasih yang semula, ya Tuhan. Hidup di dalam gairah yang berkobar-kobar kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jagai, lindungi anak-anak-Mu, Tuhan. Jagai terus, Tuhan. Jagai, Tuhan. Di setiap minggunya, setiap harinya di bulan 11 ini. Terus, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau pakai mereka menjadi dampak bagi generasi muda ini. Tutup bungkus semua, Tuhan, anak-anak-Mu. Beserta keluarga semua. Keluarga mereka, Tuhan. Orang tua mereka, saudara mereka. Semua dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berbicara terus, Roh Kudus. Engkau belum selesai. Hamba-Mu sudah selesai. Engkau yang mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang sudah disampaikan, Tuhan, lewat firman-Mu sore hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, biar terus, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Luar biasa, Wan. Terima kasih, Kak Robi, buat firman-Nya hari ini. Sangat memberkati. Ya kan, Richard? Iya, benar banget. Richard, kamu dapat apa hari ini, Richard? Di firman-Nya Kak Robi, apa yang jadi rema buat hati kamu? Itu tadi, jadi kita tuh nggak cuma hidup benar, nggak cuma kita gue nggak banyak dosa sih, gue nggak banyak kesalahan, tapi kita juga harus hidup intim dengan Tuhan. Kita juga mesti sering-sering setiap hari sempetin waktu, ya kita dengerin suara Tuhan. Kira-kira apa yang kamu bicara ke kita? Gitu sih kalau aku. Dari Jojo gimana, Jo? Kalau aku tuh yang paling kena tuh malah di akhir-akhir pas Koro bilang kayak kita juga harus care sama teman-teman kita yang mungkin pernah nggak sih kita kayak ngerasa kayak ingetin dia atau doain teman kita gini-gini, tapi kadang tuh kita kayak apa sih Tuhan, tapi itu kayak ngerema banget, apalagi firman yang di belakang kalau kita nggak ingetin dia, itu tuh Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya tuh atas kita juga gitu loh. Jadi kita bertanggung jawab atas kehidupan teman-teman kita juga. Luar biasa. Kita mau dengar juga dari satu teman kita, Richard. Silahkan Richard yang pilih. Oke, aku pilih dulu ya. Apa yang dia dapat hari ini? Aku mau minta kita kocok. Kita kocok
kocok. Benny. Belum Benny. Oke, kayak Alisan. Oke, Benny silakan. Benny, mana Benny? Mana Benny? Benny? Nah, Ini dia. Halo semuanya, shalom. Oke, shalom Benny. Shalom Benny. Oke. Ini dapatnya apa Ben? Kenapa Kak? Dapatnya apa Ben? Apa yang dapat Rema nih? Yang tadi dari firman Ben. Ya, dapat firman pasti ya. Oke, jadi tadi sharing sama Korobi tentang kasih mula-mula. Jadi hal yang pertama aku dapatin itu tuh tentang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengutamakan cinta kasih Tuhan yang terutama dari segalanya. Terus ada mengingatkan teman-teman kita buat berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Terus yang terakhir itu tuh ikut Tuhan itu ya susah senang gitu. Jangan kayak ikut Tuhan karena ada berkat sebagai penempelnya kita sama Tuhan gitu sih Kak. Thank you biasa Benny. Thank you. Terima kasih buat Korobi biar kiranya Tuhan makin berkati lebih lagi buat melayani bangsa-bangsa, dan juga terima kasih untuk pelayanannya di YCSC sehingga kita semua bertumbuh di sini sekarang. Setuju semuanya? Luar biasa kita bertemu dengan Korobi dan Cianita. Nah, kita selanjutnya kita mau ke pengumuman. Boleh tim multimedia buat dibantu? Oke, ini yang pertama, silahkan Richard. Kita ada pengumuman pertama, yaitu ada bisa di-subscribe di Skenio Ministry. Kita setiap hari Minggu juga ada ibadah. Itu biasa di-upload sekitaran jam 9, jam 10. Itu nanti streamingnya bisa dilihat di uploadan dari Skenio Ministry, yang channel Skenio Ministry yang ada di YouTube. Ya, teman-teman yang mungkin belum subscribe, yang belum pernah lihat, boleh langsung dicek di YouTube ya. Benar banget, dan besok kita akan ibadah bersama-sama di jam 10 pagi untuk live streaming perdananya gitu. Lanjut. Oke. Oke, selanjutnya ini dia. Ayo, siapa yang belum subscribe? Ini jadi YCSC kita juga, selain kita punya Instagram, kita juga punya YouTube-nya. Jadi rekaman ibadah-ibadah setiap Sabtu yang mungkin teman-teman kelewat, atau teman-teman ngerasa terberkati banget tuh dengan ibadahnya hari itu, kalian udah bisa share linknya supaya bisa disaksikan teman-teman kalian yang mungkin Tuhan bilang ke kalian kayak share linknya ini ke si A, si B. Jangan sungkan-sungkan, langsung aja share linknya, ya nggak Richard? Benar banget. Benar. Bagi teman-temannya, jadi kita makin ramai di sini. Benar banget. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita juga ada Cool. Jadi kita Cool di sini ada 4, ada Cool Kemanggisan, Cool Friday, Cool Saturday, sama Karawaci. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung sama Cool, bisa langsung hubungin kita dulu juga nih, nanti biar kita bisa misalkan cocoknya rumah daerah Kemanggisan, bisa Karawaci, gitu sih teman-teman. Tapi selama pandemi ini tidak terbatas kalian lokasinya di mana ya. Jadi kalau kalian rindu untuk bertumbuh bersama-sama di Cool, yuk langsung aja join sama kita. Caranya gampang, kalian bisa follow dulu Instagram kita di YCSC Sensi, atau bisa juga chat nih. Di sini ada teman-teman, ada Immanuel Alfredo, ada Angel, chat aja siapa aja buat join barengan sama Cool kita. Selanjutnya, newcomers, welcome newcomers. Ya, buat teman-teman pekerja boleh dibantu untuk melihat-lihat siapakah yang mungkin hari ini baru join pertama kali barengan sama kita di sini. Siapapun, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman yang hari ini baru join pertama kali. Minggu depan ada ibadah lagi pastinya di jam 4 sore lagi di jam yang sama. Gitu. Selanjutnya, wah ini yang paling ditunggu-tunggu sih Richard, yang prayer support. Jadi teman-teman yang punya pergumulan gitu kan ya, yang merasa ingin didoakan gitu kan ya, supaya kita saling menguatkan bersama ya Richard. Bisa hubungi siapa Richard? Hubungi langsung ke Monica Priscilia. Itu ada
orang yang ada di sini. Jadi kalian kalau misalkan kayak tadi kata Jojo, kalau ada yang mau butuh didoakan, ada yang butuh support dalam doa, bisa langsung kontak ke pendoa kita, yaitu Monica Priscilia. Luar biasa nih ibu pendoa kita. Oke, kita lanjut. Oh, udah selesai ya? Baiklah, kalau begitu kita akan doa penutup. Nah, teman-teman semuanya jangan keluar dulu, pastikan kita dapat doa berkat dulu ya. Langsung aja kita serahkan ke teman-teman yang melayani untuk doa penutup, Kak Ella. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Dalam ibadah YCSC online ini boleh terjadi Tuhan. Dari awal sampai hingga akhirnya ini Tuhan. Tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan oleh firman ditamburkan ya Tuhan. Oleh hamba-Mu Tuhan. Korobi Tuhan. Kami speak blessing ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Korobi Tuhan. Pekerjaannya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Cianita ya Tuhan. Dan kedua anaknya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Dalam pekerjaannya maupun dalam studinya. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semua seturut dengan apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan boleh juga ya Tuhan. Korobi Tuhan menjadi leader kami di dalam YCSC Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaannya Tuhan. Atas Tuhan urapannya Tuhan. Boleh ada ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan. Kami Tuhan hari ini Tuhan akan berjanji Tuhan bersungguh-sungguh Tuhan melayani Tuhan ya Tuhan tanpa melihat motivasi yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diajar ya Tuhan hari ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk leader kami Tuhan, Pastor Niko ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Pastor Niko dan juga 4 wakilnya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga leader kami Tuhan, Pastor Billy Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pekerjaannya, kesehatannya ya Tuhan. Kau berikan karunia roh-Mu lagi Tuhan. Pengurapan-Mu ya Tuhan bagi Pastor Niko dan Pastor Billy juga ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan GBI Senayan City dan Emporium Pluit Tuhan. Dan beberapa leader Tuhan. Dan juga ya Tuhan berkati Tuhan Cianita Korobi Tuhan. Leader kami dalam YCSC juga ya Tuhan. Berkat yang sama Engkau curahkan ya Tuhan. Sampai kepada kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Untuk yang pelayanan pada hari ini Tuhan. Apapun pelayanan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat seturut Tuhan perintah-Mu ya Tuhan. Dan berkenan kepada hati-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Yang setia Tuhan dalam ibadah online YCSC Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan mungkin dalam studi ataupun pekerjaannya Tuhan. Kau tambah-tambahkan terus ya Tuhan. Dan juga berkati keluarganya selalu ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan, kami declare Tuhan kebangkitan atas YCSC Tuhan. Para kabinet Tuhan, pengerja, aktivis maupun jemaat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitnya ya Tuhan, generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan. Yang gak kompromi Tuhan. Yang jujur, yang tulus, dan yang ikhlas yang Tuhan. Dan yang melayani Tuhan tanpa motivasi ya Tuhan. Yang punya hati Tuhan mati-matian sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin kami Tuhan terlena Tuhan dengan pekerjaan kami atau studi kami Tuhan, tapi hari ini Tuhan kami belajar ya Tuhan untuk kami mengesampingkan itu dan kami sungguh-sungguh sama Engkau Tuhan untuk Tuhan generasi Tuhan untuk 3 juta penua ya Tuhan yang boleh kami lawat, yang boleh kami tuai dalam nama Yesus Tuhan, dan untuk ya Tuhan untuk Tuhan generasimu Tuhan, supaya Tuhan yang belum kenal sama Engkau Tuhan bisa kenal sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan generasi yang di atas kami Tuhan maupun yang di bawah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkat yang sama, urapan yang sama boleh terjadi Tuhan, dan kami boleh tahu Tuhan bahwa Tuhan janji-Mu ya dan amin Tuhan, bahwa kami tahu ya Tuhan kedatangan-Mu sudah sebentar lagi Tuhan. Kiranya kami Tuhan mengerti Tuhan tujuan-Mu Tuhan dalam pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami declare pemulihan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya shalom atas Indonesia Tuhan. Kemenangan atas COVID-19 ya Tuhan. Diam dan tenanglah ya Tuhan. Diam dan tenanglah COVID-19 ini Tuhan. Diam dan tenanglah ya Tuhan. Tuhan, meskipun Tuhan
resesi ekonomi boleh ada Tuhan, tapi kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bangkit Tuhan. Kami Tuhan boleh mempunyai tujuan ya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, tapi hati kami, iman kami Tuhan hanya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan Tuhan, jajarannya Tuhan dan seluruh penduduk yang ada ya Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini boleh ada Tuhan, semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami mendapat berkat dari hamba-Mu Tuhan Korobi. Amin. Mari seluruh umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Thank you semua sudah join ya di ibadah online YCAC. See you next week ya. Berkat Tuhan melimpah buat teman-teman semua. God bless. Korobi. Baik, semua baik keadaannya, kondisi teman-teman baik? Baik? Haleluya ya. Saya percaya Tuhan terus ada bersama kita. Amin. Ya. Oke, selamat berfellowship ya teman-teman ya. Mau fellowship, mau makan, terserah. Oke, jangan lupa ya besok ibadah ada perjamuan kudus ya, Pastor Billy yang akan menyampaikan firman Tuhan, jadi siapkan roti dan anggur. Ya? Oke? Thank you semua ya. Thank you. God bless semua ya. God bless ya. God bless all. Thank you, Robi. Thank you, Korobi. Thank you, Udah pergi. Guys, izin cabut duluan nih guys. Oke. Bye-bye, Pilihan. Bye-bye, see you. Dadah. See you. Yeah. Bye, Kobilian. Bye. Bye. Kobil. Happy weekend. Ini Jojo. Oh. Jojo. Ayo Jo, kita menunggu kamu. Loh, kalian kan di dekat sini kan? Kalian nggak Jemput ya, berarti kita jemput kamu ya Jo? aku di kosan. Oke, alamatnya yang itu kan ya Jo? Patokannya apa? Oh, udah tahu. Udah Septi udah tahu katanya. Oke, udah tahu. See you Jo. See you. Good. Yeay. Yo, terima kasih. Iya, Kak. Johanna. Terima kasih Kak Edo. Itunya aku kirim ya. Richard, thank you Richard. Mantap. Luar biasa pelayanannya. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Ini ada Kak Effendi Johari ya. Halo Kak Effendi Johari. Halo, selamat. Shalom, welcome to YCSC. Halo. Ya, welcome to YCSC. Thank you. Ini teman kita dari jauh ya, kayaknya dari ini Kalbar Kalimantan Barat nih maksudnya, Bro. Iya, Kalimantan. Luar biasa. Dulu saya pelayanan di Sekolah Minggu Senayan City. Terus karena saya pindah ke Kalimantan, ke Pontianak. Oh, oke. Berarti sekarang lagi kerja tugas di sana ya, Bro? Aku kumpul sama satu keluarga di Okay. Kalimantan. Thank you. See you. Minggu depan kita ada ibadah lagi di jam yang sama, di jam 4. Semoga bisa join bareng-bareng lagi sama kita. Oke. Thank you ya, join. Tapi sorry nih, tadi telat masuknya. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Bro. Itu welcome, God bless. Tapi aku udah ikut cool. Oh, oke. Ikut cool di ini ya sama Cool Youth Kota. Oh, oke. Di GMCC. Oke, mantap lah kalau udah ada komunitasnya juga, puji Tuhan. Tapi cool yang youth juga sih. Nama coolnya Cool Friday namanya. Wah, kayak cool sebelah coolnya Richard, no? Udah join. Oke, ini kita di sini biasanya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Silahkan kalau misalnya mau
ngobrol-ngobrol di sini. Kalau misalnya